para pemirsa yang sudah berumur 50 tahun ke atas, kamu lihat contoh bintang film, bintang laga terkenal Bruce Willis, sudah hilang ingatan. Nggak kenal putrinya sama sekali. Nggak kenal keluarganya, karena apa? Hilang ingatan. Jadi ikutilah kata orang-orang yang sudah mengalami, sering-seringlah minum kopi. Tidak salah toh, asal jangan pakai gula agar jangan diabetes. Dia Hotman tetap gagah kan? Sudah umur segini masih menangani perkara begitu banyak. Dan jangan lupa, hobi saya sama persis dengan klien saya, Bapak Prabowo, yang selalu minum kopi di subuh hari sambil berenang. Makanya dia sukses jadi presiden, aku sukses sebagai pengacara. Kopi luwak hitam premium. Pak Bupati, siap. Apa tindakan yang telah dilakukan oleh Bupati? Baik, terima kasih Bang Hotman. Setelah kejadian tersebut, karena kita melihat ini kasusnya ini, almarhum Dokter Ica ini mengalami tekanan mental yang begitu besar, sehingga kita langsung menyarankan untuk segera dilakukan rujuk melalui Rumah Sakit Leona waktu itu. Kemudian ternyata keluarga langsung ambil alih untuk melakukan rujuk. Dan jauh sebelum itu, Bang Hotman, kami perlu menyampaikan bahwa di tanggal 23 itu Dokter Ica menyampaikan laporan kronologis secara tertulis kepada Bupati via Dinas Kesehatan, melaporkan kejadian ini, sehingga kemudian kita langsung berkoordinasi dengan pihak terkait, baik itu di DPRD, supaya memastikan bahwa 3 oknum DPR yang disangkakan ini bisa dipanggil dan menghadap Badan Kehormatan DPR, supaya beritanya tidak simpang siur, karena kita dari Pemda hanya sebatas koordinasi, tidak bisa langsung masuk ke dalam institusi DPR, sehingga kita menyampaikan ini kepada Ketua DPR atau pimpinan DPR untuk melakukan pemanggilan terhadap 3 oknum ini. Kemudian kami pun secara parsial melakukan cek ke Rumah Sakit Leona yang pada saat kejadian terjadi di rumah sakit swasta ini, sehingga kita lihat semua prosedur yang sudah dilakukan oleh Rumah Sakit Leona, sehingga kemudian kita melakukan teguran. Saya melakukan teguran ke Rumah Sakit Leona karena ada beberapa prosedur yang tidak dilaksanakan. Nah, kita tidak mau, apa yang kita lihat bahwa kita tidak mau ketika ada masalah rumah sakit itu seolah-olah lepas tangan, membiarkan tenaga kesehatan, baik termasuk dokter, ini menghadapi masalah itu secara sendiri. Pertanyaannya Pak, pertanyaannya Pak Bupati, apakah sudah ditempuh proses hukum dan apakah sudah ada tersangka? Bang Hotman, saat ini semua proses ini sudah dilimpahkan ke kepolisian. Sudah ada tersangka belum? Utara. Apa DPRD sudah tersangka? Belum Bang Hotman, ini masih tahap penyelidikan di kepolisian. Jadi kita hanya berharap kepolisian melakukan tugasnya dengan baik, sehingga keluarga almarhumah ini mendapat keadilan yang seadil-adilnya, sehingga kita pemerintah pun mendukung segala upaya yang akan ditempuh oleh keluarga. Kita akan mendukung apapun itu, gitu Bang Hotman. Terima kasih Pak Bupati. Idi, menurut Bapak sebaiknya ini si DPRD jadi tersangka atau bagaimana, Mbak? Apakah perbuatan itu memang sudah pantas dipidana terhadap dokter? Ya, terima kasih. Kalau mendengar dari cerita dari keluarganya, kemudian kalau kita lihat prosesnya begitu cepat ya,
Kalau memang itu dilakukan, saya kira udah pantas itu dijadikan. Pantas dilakukan. Pantas dijadikan, diduga untuk dijadikan tersangka. Jadi menurut Bapak, menurut ID sudah pantas. Iya, diduga. Jadi tersangka begitu. Iya. Kalau Keluarga, memang itu dilakukan ya. Keluarga korban, bagaimana proses hukum yang sudah sekarang ini sudah sejauh mana? Dan harapan Bapak apa? Kami memberikan apresiasi yang tinggi terhadap pihak Bapak Kapolda NTT dan jadi koordinasi dengan pihak Polres Kupang, Polres TTU dan juga Baris Krim Mabes Polri, mereka membentuk joint investigasi. Ya. Itu Bang Hotman. Jadi kami juga berterima kasih kepada Pemda TTU, dalam hal ini Bapak Bupati yang langsung berkoordinasi dengan Kapolres TTU juga mengumpul full paket semua data. Tetapi perlu saya sampaikan di sini bahwa Rumah Sakit Leona itu versi kami investigasi itu rumah sakit yang manajemennya bobrok sekali. Pertama, pasca kejadian anak kami dibentak, dikatain dokter bodoh. Karena setelah kami investigasi ternyata bukan 2, ada 4 orang. Teres Lasaka dari Golkar, Norbert Tubani dari PKB, Veronica Lake dari PDIP, dan satunya dokter hewan namanya Maria Maltidi Sau, istri daripada anggota DPRD fraksi PKB Nobertus Tubani. Nah, pas kejadian itu seharusnya pihak rumah sakit Leona itu dia langsung melaporkan kepada pemerintah, dalam hal ini kepala dinas atau langsung ke bupati. Tetapi pas kejadian itu pihak rumah sakit mereka itu mendiamkan saja. Perusahaan sebesar Leona masa nggak punya legal corporate, masa nggak punya psikiater, masa nggak punya ruang isolasi, masa nggak punya CCTV yang memadai, masa nggak punya humas yang bagus. Kenapa saya katakan gini, Pak? Kami sendiri keluarga yang punya inisiatif. Ya. Untuk apa? Pertama mendatangi dinas kesehatan, mendatangi ID, mendatangi DPR. Itu pun didiamkan. Sudah viral, baru rumah sakit Leona itu bergerak. Lalu saya telepon ke salah satu orang yang menurut saya Leona ini orang penting, tidak perlu saya sebut namanya. Saya tanya, bagaimana ini Leona? Karena Leona ini, Pak Bang Hotman, di NTT itu ada 4 cabang. Ada di Kupang, di Noel Baki, di Keva Menanu, dan di Atambua. Ternyata Leona ini kayak rumah sakit manajemen sopir tembak. Mereka nggak saling koordinasi. Ini yang sangat saya sesalkan. Jadi lalu saat pemakaman pun rumah sakit Leona ini seperti nggak ada beban. Cuma datang ngomong, lalu nggak ada apa-apa. Sedangkan rumah Ica, almarhumah dokter ini adalah dokter PTT yang merupakan aset Pemda. Bukan asetnya Leona, dia praktiknya di Leona, SIP-nya di Leona. Tetapi saat kejadian dia bekerja untuk Leona. Ini yang sampai jadi dugaan saya bahwa ada perbudakan di Leona itu benar, dugaan saya. Benar, karena Leona ini kasusnya bukan pertama kali. Banyak terjadi di Leona itu. Terima kasih Pak. Hotman. Tanggapan dari Pak Prof gimana atas uraian barusan? Ya. Soal rumah sakit ya, soal rumah sakit ada beberapa memang yang bisa kita perbaiki tentu saja. Nomor 1 kalau sesuai berhubungan kasus ini, nomor 1 soal ruangan saja ya. Kan ini kejadian di dalam ruangan di mana keluarga masuk marah-marah gitu ya. Dan kita banyak lihat di banyak negara atau kita lihat di televisi ada ruangan di mana keluarga tidak boleh masuk sebenarnya. Bukan hanya untuk menjaga sterilitas tapi untuk menjaga kenyamanan bekerja. Jadi dari kacamata itu memang harus ada pembenahan di situ. Yang kedua, kalau ada orang marah-marah di satu ruangan, apalagi ruangan IGD, tentu harusnya ada petugas keamanan ya. Sehingga marahnya tidak berkepanjangan. Tapi gitu. DPRD Pak, nggak ada yang berani. Ya Pak, bagaimanapun bentuknya harus ada upaya supaya itu orang tidak marah berkepanjangan. Sekarang kan macam-macam kan, Bang Hotman berkali-kali mengajarkan no viral no justice. Kalau perlu direkam atau bagaimana saya nggak tahu begitu ya. Jadi harus ada tindakan keamanan pada saat itu begitu. Itu yang mesti dilakukan, dan itu kelihatannya tidak terjadi sampai terjadi seperti ini. Tetapi walaupun memang barangkali rumah sakitnya salah, yang perlu ditindak adalah prosedurnya yang salah atau mungkin orangnya yang salah. Rumah sakitnya bisa melakukan tugasnya dengan benar kalau sistemnya diperbaiki gitu. Itu sisi yang berikutnya. Nah, soal yang tadi Bu Irma sampaikan pelaporan, itu juga hal yang sangat penting. Artinya kalau ada orang petugas kesehatan yang terkena seperti ini, dia harus ada saluran untuk melapor, dan bukan hanya melapor. Melapor itu ada 2 ujungnya. Nomor 1 ada tindak lanjut, dan untuk proses apapun, dan juga dia terlindungi. Jangan sampai gara-gara dia melapor terus karirnya hilang, dia itu kan segala itu kan jadi nggak mungkin. Jadi sistem pelaporan itu harus diikuti dengan
sistem di mana ini berlanjut gitu. Itu hal yang penting. Kita sudah Jadi di menjalani satu semua pihak prosedur. SOP dokter sudah benar. Ya. Dan Tapi yang SOP tidak itu ilmiah loh Pak ya. SOP bukan aturan, SOP itu ilmiah, itu yang saya ingin. ilmiah kedokteran sudah benar. Yang betul. tidak benar adalah tindakan intimidasinya. Kita istirahat lagi, ketemu lagi di hot room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.